Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita melanjutkan materi kita yaitu akuntansi keuangan yang mana materinya yaitu menerapkan pengukuran dan pengakuan piutang. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang pengertian, jenis, dan pengelolaan piutang, mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, disimak, dipahami untuk materi kita selanjutnya, itu akuntansi keuangan. Oke, kita lanjut. Kompetensi dasar untuk piutang itu yaitu menjelaskan karakteristik piutang. Yang kedua, menyelesaikan masalah pencatatan piutang. Yang mana tujuan pembelajarannya yaitu siswa harus mampu mengerjakan soal dengan cermat dan teliti tentang piutang. Bagaimana kita mengerjakan soal kalau kita tidak mengerti apa itu pengertian piutang, jenis-jenis piutang, dan pengelolaan piutang. Jadi sebelumnya kita harus membahas tentang piutang, jenis-jenis piutang, dan pengelolaan piutang. Barulah kita bisa mengerjakan soal yang berhubungan dengan piutang. Oke, selanjutnya Ibu lanjutkan materi kita yaitu pengertian, jenis, dan pengelolaan piutang. Di sini setiap perusahaan menjual barang dagang atau jasanya secara kredit, wesel, dan angsuran pasti memiliki piutang. Di dalam buku akuntansi keuangan Tewarison itu dijelaskan bahwa piutang adalah klaim moneter terhadap pihak lain. Piutang diperoleh dari penjualan barang atau jasa serta peminjaman uang yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi di sini penjualan itu ada dia penjualan secara kredit, ada dia wesel ataupun angsuran. Yang kedua itu jenis-jenis piutang. Yang mana jenis-jenis piutang di sini? Yang pertama di dalam buku pengantar akuntansi Wegen dan kawan-kawan di 2013, piutang terdiri 3 jenis yaitu piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Berikut penjelasan ketiganya. Piutang usaha adalah, di sini dia dijelaskan, piutang yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Jadi piutang usaha ini wajib ada di bagi perusahaan. Karena ini dikatakan kategori aktiva lancar. Tidak ada perusahaan yang tidak memiliki hutang dan piutang. Yang kedua yaitu wesel tagih. Wesel tagih adalah surat utang formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengantar utang. Di sini dia diberikan faktur, tetapi dia bernamakan wesel yang ditandatangani dibubuhi oleh kedua belah pihak, baik dia si pembeli maupun si penjual. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang itu wesel. Apa itu wesel? Ya, surat tagih bayar untuk membayar utang. Di sini kelanjutannya. Yang ketiga itu piutang lain-lain. Yang mana piutang lain-lain di sini yaitu tidak dapat diklarifikasikan ke dalam piutang usaha dan piutang wesel. Contohnya piutang bunga, piutang kepada karyawan, dan retribusi pajak penghasilan. Jadi di piutang lain-lain ini tidak tergolong dari piutang usaha dan piutang wesel. Yang mana untuk piutang lain-lain itu contohnya seperti tadi piutang bunga, piutang pada karyawan yang mana perusahaan belum memberikan gajinya kepada karyawan, atau piutang bunganya di perusahaan memberikan pembayaran hutangnya kan kepada piutang tapi mendapatkan bunga, ya seperti itulah dia contohnya. Dan retribusi pajak penghasilan, retribusi ini seperti misalnya parkiran, seperti itu dia ya. Oke. Yang ketiga itu pengelolaan piutang, yang mana pengelolaan piutang ini yang terpenting harus diperhatikan oleh pemimpin perusahaan berkaitan dengan piutang adalah memastikan piutang tersebut tertagih pada saat jatuh tempo. Apabila pemimpin perusahaan dapat mengusahakan hal tersebut, maka kerugian yang disebabkan tidak tertagih piutang dikurangi. Jadi di sini misalnya kalau kita memberikan piutang kepada orang, berarti kan orang berhutang sama perusahaan. Jadi piutang ini milik
kas perusahaan tetapi belum diterima. Nah, jadi seperti perusahaan penjualannya kredit kepada eee, penjual, sementara penjual itu berhutang kepada perusahaan. Jadi apabila misalnya, di dalam perusahaan ini pembayarannya per 30 atau 30 hari setelah transaksi, wajiblah perusahaan ini sebelum hari ke-30 atau sebelum jatuh tempo, wajiblah tertagih piutang ini. Kalau tidak tertagih berarti, dapat dikatakan dia macet pembayarannya. Jadi, pendapatan dari perusahaan itu juga akan mengalami kemacetan juga akan hal, masuknya uang ke kas mereka. Yang mana di sini di dalam pengelolaan piutang ini ada 3 yaitu analisis umur piutang. Kapan dia piutang ini ditentukan oleh pembeli dan penjual. Nah, di dalam analisis umur piutang ini, pengelompokan saldo piutang pada waktu tertentu berdasarkan golongan umurnya. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itulah dia golongan umurnya. Dari analisis ini dapat diketahui jumlah piutang yang belum jatuh tempo dan jumlah piutang yang telah jatuh tempo serta sampai berapa lama lewat jatuh temponya. Jadi di sini misalnya di dalam terjadinya transaksi misalnya kita buat umur piutangnya dapat tertagih 30 hari setelah transaksi. Ternyata sebelum tanggal 30 hari dia sudah membayar utangnya kepada perusahaan. Berarti itu dikatakan belum jatuh tempo. Misalnya lagi, apabila perusahaan itu menjual barang dagangannya kepada pembeli tanggal 1 Februari, ya kan? Berarti paling lambat dia membayar ke perusahaan itu tanggal 28 Februari. Sebelum tanggal 28 atau misalnya dia membayar tanggal 20, berarti belum dikatakan jatuh tempo. Tetapi kalau dia membayarnya pada saat tanggal 28, berarti sudah jatuh tempo. Tetapi pada saat tanggal 28, pembeli belum bisa membayar hutangnya kepada perusahaan, berarti lewat jatuh tempo. Berapa lewatnya? Bisa seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Itulah dia kategori belum jatuh tempo, dan sudah lewat jatuh tempo. Itulah dia untuk analisis umur piutang. Yang B itu perputaran piutang. Yang mana perputaran piutang ini banyaknya perputaran piutang menunjukkan berapa kali perusahaan menagih piutangnya dalam satu periode tertentu. Di mana makin tinggi angka perputaran piutang yang diperoleh, makin tinggi angka perputaran piutang yang diperoleh, maka makin baik pengelolaan piutang yang dilakukan perusahaan. Misalnya, kalaulah tadi si pembeli lancar membayar hutangnya kepada perusahaannya kan 1 kali 1 bulan 1 kali 1 bulan berarti penagihan untuk piutang itu lancar dan perputarannya sangat cepat, maka makin tinggi perputaran angka piutang yang diperoleh, maka makin baik pengelolaan piutang yang dilakukan oleh perusahaannya. Seperti itulah dia, kalau tidak ada yang macet untuk membayar hutangnya, berarti makin baiklah perputaran piutang yang ada di perusahaan dan kasnya juga akan tidak mengalami kemacetan. Yang ketiga yaitu rata-rata jangka waktu penagihan piutang. Semakin pendek jangka waktu penagihan piutang, maka semakin baik pengelolaan piutang yang dilakukan perusahaan. Dan semakin panjang jangka waktu penagihan piutang, maka semakin jelek pengelolaan yang dilakukan perusahaan. Iya, di sini dia. Misalnya tadi yang Ibu bilang, apabila dia membeli tanggal 1 Februari tadi, sebelum jatuh tempo sebenarnya dia harus membayar piutangnya atau membayar hutangnya kepada perusahaan. Maka semakin sedikit jarak atau waktu yang diberikan kepada pembeli dan pembeli mampu membayar secepatnya hutangnya kepada perusahaan, maka semakin bagus piutang yang ada di perusahaan atau pengelolaan kas yang ada di perusahaan semakin baik. Tetapi kalau jangka waktunya si pembeli tidak mampu membayar hutangnya lama
lama-kelamaan atau lewat waktu, maka pengelolaan yang dilakukan perusahaan untuk piutang itu jelek. Itulah dia. Yang B yaitu pengakuan, pengukuran, dan penilaian piutang. Nomor 1 yaitu pengakuan dan pengukuran piutang. Nah, lihat, ada di sini contoh. Pada saat tanggal 1 Maret 2018, PT Sejahtera menjual barang dagangan sebesar 10 juta kepada PD Anugrah atau perusahaan dagang Anugrah secara kredit. Kapan piutang transaksi tersebut diakui? Jadi kalau kita melakukan transaksi, itu diakui pada saat terjadi transaksi. Dilihat ya, pada saat terjadi transaksi. Jadi di sini piutang diakui dengan menggunakan akrual basic. Akrual basis. Apa itu yang dikatakan akrual basis ini? Yaitu piutang yang diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat diterimanya uang pembayaran. Jadi di sini apabila kita melakukan jual beli itu tanggal transaksinya itu diakui pada saat, berarti pada contoh kita ini tanggal 1 Maret 2018, bukan pada saat pembayaran. Piutang ini timbul karena adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Ya, kalau kita melakukan transaksi ya berarti harus adanya penjual dan pembeli. Yang pembayarannya dilakukan kapan? Pada saat yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak, baik dia pembeli dan penjual. Ya, terus piutang diakui oleh perusahaan antara kedua belah pihak itu pada tanggal transaksi di atas, berarti jurnal yang perlu kita buat yaitu piutang usaha dan penjualan. Berarti ini tanggal 1 Maret 2018 dibuatlah jurnalnya piutang usaha 10 juta dan penjualan 10 juta. Oke, kita lanjut lagi. Transaksi penjualan kredit, pengakuan piutang dikaitkan juga dengan diskon. Diskon ini juga terdiri dari dua, yaitu diskon dagang dan diskon tunai. Apa yang kita katakan diskon dagang? Diskon dagang di sini adalah diskon yang diberikan karena perbedaan cara menjual atau pelanggan yang dilayani. Contohnya suatu perusahaan memberikan potongan sebesar 3% apabila penjualannya dilakukan secara tunai. Berarti kita menerima uang langsung, berarti kita buat persenannya lebih besar, yaitu 3%. Tetapi memberikan diskon 2% apabila penjualannya dilakukan secara kredit dengan jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Kita buatlah 2%. Contoh lainnya, suatu perusahaan memberikan potongan 4% untuk penjualan yang dilakukan kepada pedagang besar dan memberi potongan 2% apabila menjual ke pedagang eceran. Jadi tidak sama dia ya, yang membeli banyak dan yang membeli sedikit. Itulah dia diskon dagang. Diskon tunai atau potongan penjualan. Diskon tunai atau potongan penjualan di sini itu merupakan diskon yang diberikan untuk mendorong pembeli agar melakukan pembayaran secepatnya. Diskon semacam ini dinyatakan dalam syarat pembayaran seperti berikut. Di sini dalam pembelian barang, penjualan barang kepada pembeli itu ada tadi Ibu bilang jangka waktu atau analisis umurnya, ada dia syaratnya yaitu N/30, NEOM, N10 EOM, dan 2/10 N/30. Yang artinya yang pertama kita buat N/30. Yang mana N singkatan dari neto. Yang artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Misalnya kalau kita tadi pada contoh, Ibu buat tanggal 1 Maret 2018. Berarti untuk jangka waktu pembayarannya paling lambat 30 hari. Berarti dia harus 30 Maret sudah membayarkan hutangnya kepada perusahaan. Yang kedua NEOM, end of month, yang artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Misalnya dia lagi tadi membeli tanggal 1 Januari, misalnya, berarti tanggal 31 Januari lah dia paling lambat membayar hutangnya kepada perusahaan. Yang ketiga itu N10 EOM, yang artinya pembayaran dilakukan dalam waktu kurang dari 10 hari setelah akhir bulan. Itu dia. Kalau dia yang kedua, keempat 2/10 N/30 artinya pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari
Setelah tanggal transaksi mendapat potongan 2%. Jangka waktu kreditnya 30 hari, misalnya 2/10. Apabila dia membayar kurang dari 10 hari atau pas 10 hari, si pembeli wajib mendapat potongan 2% dan pembayarannya dilakukan paling lambat 30 hari tetapi tidak mendapat potongan. Nah, jadi pencatatan pemotongan terdiri dari dua metode, yaitu gross method dan net method. Dalam gross method, potongan penjualan dilaporkan sebagai pengurangan atas penjualan dalam laporan laba rugi. Dalam net method, potongan penjualan yang hilang diperlakukan sebagai pos pendapatan lain-lain. Nah, ini dia. Pada tanggal 1 Maret 2018, PT Sejahtera menjual barang dagangan seharga 10 juta pada PT Anugrah dengan syarat 2/10/30. Pencatatan ke dalam jurnal yang benar adalah sebagai berikut. Nah, di sini perbedaannya gross method dan net method. Yang mana tadi piutang usahanya dan penjualannya 10 juta. Apabila dia mendapat, yang itu nomor 2, pembayaran piutang dalam periode diskon, berapa dia diskonnya? 2%, berarti 2 dikali 10 juta dibagi 100, yaitu 200.000. Oh, maaf. Maaf ya Inang, itu piutang kasnya yang 10 juta. Kasnya yang 10 juta, piutang usahanya. Ini, kasnya yang 10 juta, piutang usahanya yang 9.800.000. Oh, piutang penjualan. Ini potongan, ini potongan penjualan. Ini potongan penjualan 200, piutang usahanya 9.800.000, kasnya 1 juta rupiah. Itu dia. Yang ketiga itu pembayaran diterima setelah periode diskon. Kalau misalnya tadi tidak ada, dia mendapat diskon, tetap dia membayar yang 10 juta. Kalau dia net method juga, piutang usaha dan penjualan, karena tadi katanya di sini sudah dikurangi langsung diskonnya 200.000, 9.800.000. Pembayaran piutang dalam periode diskon juga segitu. Kasnya dibayar dia, perusahaan mendapatkan uang dan pembeli membayar utangnya, berarti mengurangi piutang dia kepada membayar utang dia kepada perusahaan, yaitu sebesar 9.800.000. Yang ketiga, pembayaran diterima setelah periode diskon. Di sini kasnya 10 juta, piutang usahanya 9.800.000, potongan penjualan yang hilang, berarti ini tidak mendapat potongan lagi 200.000, makanya 10 juta rupiah. Disinilah perbedaannya ya. Mainang dilihat bagus-bagus diteliti. Selanjutnya, selain diskon, pengakuan piutang juga dapat dipengaruhi adanya retur penjualan. Apa yang dikatakan dia retur penjualan? Retur penjualan adalah penerimaan kembali barang yang telah dijual karena hal tertentu. Apa hal tertentunya? Yaitu rusak di perjalanan, tidak sesuai dengan pesanan pelanggan. Retur akan mengurangi piutang usaha. Untuk lebih jelasnya diperhatikan contoh berikut. Jadi kalau dikatakan dia retur itu, retur penjualan itu berarti barang rusak dan tidak sesuai pesanan. Itulah dikatakan retur penjualan. Perhatikan contoh. Pada tanggal 1 Maret 2018, PT Sejahtera menjual barang dagangan sebesar 10 juta pada PT Anugrah dengan syarat 2/10/30. Pada tanggal 2 Maret 2018, PT Sejahtera menerima kembali sebagian barang yang telah dijual kepada PT Anugrah karena rusak sebesar 300.000 rupiah. Pencatatan ke dalam jurnal yang benar adalah penjualan senilai 10 juta dengan syarat 2/10/30, berarti piutang usaha penjualan. Ini pada saat tanggal 1 Maret 2018. Yang kedua, terjadi retur penjualan senilai 300.000. Berarti kita buatlah nilainya retur penjualan pada piutang usaha 300.000 rupiah. Terus ada dia pembayaran piutang dalam periode diskon. Berarti dia mendapat diskon dan dikurangi pengembalian barangnya. Berapa tadi dia pembelian barang dagangan 10 juta. Dikuranglah dia 300.000, berarti piutang usaha si PD Anugrah pada PT Sejahtera itu 9.700.000. Ini dia 9.700.000. 9.700.000 dikali 2 dibagi 100 itu dapat 194.000 rupiah.
Berarti 9.700.000 dikurang Rp194.000, berarti kas yang akan atau utang yang akan diberikan PD Anugrah kepada PT Sejahtera yaitu Rp9.506.000. Terus pembayaran diterima setelah diskon yaitu kas piutang usaha sebesar Rp9 juta. Itulah yang diterima oleh perusahaan. Yang ke yang terakhir yaitu penilaian piutang. Penilaian piutang ini secara teori semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang hari ini perkiraan penerimaan kas di masa yang akan datang. Hal ini tidak digunakan pada piutang usaha karena jangka waktu jatuh temponya pendek. Sebagai gantinya, piutang usaha harus dilaporkan sebesar nilai realisasi bersih. Hal ini berarti bahwa piutang usaha dilaporkan dalam jumlah bersih. Piutang dikurangi piutang tak tertagih. Tujuannya untuk apa? Untuk melaporkan piutang sejumlah klaim dari pelanggan yang benar-benar diperkirakan diterima secara tunai atau mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya. Pada saat perolehan perusahaan, seharusnya pengukuran piutang sebesar nilai sekarang dari kas yang akan diterima di masa yang akan datang. Untuk piutang yang memiliki nilai wajar, perusahaan dapat menggunakan nilai wajar. Sebaliknya, jika perusahaan tidak menggunakan nilai wajar pada pengakuan awal, maka pengakuan selanjutnya tidak boleh memiliki nilai wajar. Itulah dia Yenang untuk penilaian piutang. Berarti si ibu sudah menjelaskan itu pengertian piutang, jenis-jenis piutang, pengelolaan piutang, dan penilaian piutang. Untuk selanjutnya ibu buat latihan, dibaca, disimak, dipahami lagi contoh yang ibu terangkan tadi. Apabila anak-anak belum paham, bisa dikirim di kolom komentar. Yang mana latihannya di sini jangan lupa dikerjakan. Yaitu cuma satu, yaitu perhatikan. Pada tanggal 6 April 2018, PD Mawar menjual barang dagangan sebesar 10 juta pada toko 123 dengan syarat 2/10 EOM. Pada tanggal 15 April 2018, PT Mawar menerima pembayaran piutang toko 123 untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 6 April 2018. Oke, tadi pada saat dicontoh memiliki dia retur penjualan. Ini tidak ada dia pengembalian barang atau retur penjualan. Oke, sampai di sini jangan lupa tonton video ini. Selamat belajar untuk anak-anak ibu. Jangan lupa disimak, dikerjakan soal latihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.